Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Wah, semangat banget ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ketua boleh siapkan dulu ya. Oke, hari ini ada teman-temannya ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Ada semua ya, oke. Baik, pelajaran kita hari ini itu tentang pecahan sederhana kan? Iya, Bu. Oke. Ada yang tahu nggak apa itu pecahan sederhana? Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu pecahan sederhana ya. Jadi, pecahan sederhana itu adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Biasanya pecahan sederhana itu disimbolkan dengan A per B, di mana A ini adalah pembilang, sedangkan B ini adalah penyebut. Jadi dan di sini kita juga akan belajar tentang pecahan sederhana ini juga bisa dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ibu punya kue dan ibu membagi kue itu jadi 4 bagian. Masing-masing anak-anak ibu bagi satu per satu gitu. Jadi berapa jadinya pecahannya? 1/4, Bu. Bagus, benar. Udah meningkat ya, Tari. Ada juga jenis-jenis pecahan sederhana. Pecahan sederhana ini ada jenisnya itu ada yang pertama itu pecahan biasa, yang mana pecahan biasa ini pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya itu 1/2. Ada juga 2/3. Ada juga 3/6. Sedangkan pecahan senilai ini pecahan yang nilainya sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Contohnya 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Maksudnya itu, misalnya ini 2/4 ini sama, kalau disederhanakan menjadi 1/2, di mana sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 4 bagi 2, jadinya 1/2. Begitu juga dengan 3/6, sama-sama dibagi 3 menjadi hasilnya itu tetap 1/2 gitu. Jadi penyederhanaan pecahan itu maksudnya di sini itu di mana pecahan yang pembilang dan penyebutnya yang tidak bisa dibagi lagi. Contohnya itu 2/4. Contohnya itu tadi 2/4 tadi. 2/4 tadi kan udah sama-sama dibagi 2. Jadinya 1/2. 1/2 ini udah nggak bisa dibagi lagi kan? Udah mentok di sini, nggak bisa dibagi lagi. Jadi penyederhanaannya itu ya sampai di sini saja, sampai 1/2 saja gitu. Ada juga cara penyederhanaan pecahan ini. Cara penyederhanaan pecahan ini itu kalau penyebutnya belum sama, kalau penyebutnya ini masih beda, misalnya 1/2 ditambah 2/4. Jadi kita harus cari dulu FPB-nya. Dan di sini cara mencari FPB-nya itu 1/2 ini. Jadi kan tadi penyebutnya 2 sama 4. Jadi kita cari FPB 2 dan 4. 2, 4.
Jadi FPB ini kan faktor persekutuan terbesar. Dan cara mencarinya itu kan ditambah. Pokoknya ditambah itu. 2 ditambah 2 jadinya 4. Ditambah 2 jadinya 6. Ditambah lagi 2 jadi 8. 4 ini ditambah 4 jadinya 8. Jadi kan ini penyebutnya. Pilih aja, ini juga bisa, 8 sama 8 juga bisa, 4 sama 4 juga bisa. Karena kalau FPB ini, jadi kita kan faktor persekutuan terbesar. Jadi kita milihnya besar dong gitu. Jadinya 1/8 ditambah 2/8 jadinya kan sama dengan 3/8. 3/8 ini masih bisa apa enggak dibagi? 3/8 ini kalau dibagi sama-sama dibagi 3 udah 8-nya ada sisa kan? Jadi kalau misalnya ada sisa itu nggak bisa dibagi lagi, udah mentok di sini aja, di 3/8 aja gitu. Ibu kasih contoh soal ya. Ini, ibu memotong semangka menjadi 8 bagian, sama-sama besar. Ani memakan 3 bagian, dan berapa bagian semangka yang dimakan Ani? Ada yang bisa jawab enggak? Ada, Bu. Oke, Tari berapa? 3/8. Pintar, benar ya Nana. Jadi jawabannya itu 3/8. Jadi kan tadi katanya ibu memotong semangka menjadi 8 bagian sama besar. Berarti penyebutnya itu 8 ya. Dan Ani memakan 3 bagian gitu. Jadi pembilangnya jadi 3. Jadi hasilnya itu 3/8. Oke. Jadi penyederhanaan pecahan itu ya menyederhanakan pecahan yang besar yang masih bisa disederhanakan sampai sederhana, sampai udah nggak bisa dibagi-bagi gitu. Oke. Anak-anak ibu udah paham belum sama penjelasan ibu? Sudah, Bu. Baik, kalau udah paham bisa dong ibu kasih soal. Bisa, Bu. Oke. Kalau nanti ibu kasih soal, tolong dijawab, dan ibu kalau bisa maju ke depan ya menjawabnya. Oke. Ini soalnya ibu bacakan ya. Catat ya, catat. Oke. Nah, soal yang pertama itu ibu memotong sebuah kue menjadi 8 bagian sama besar. 8 bagian sama besar ya. Kue tersebut dimakan oleh Ani 3 bagian. Jadi, kan ibu membagi jadi 8. Dimakan oleh Ani jadi 3 bagian. Dan Beni 2 bagian. Jadi pertanyaannya di sini yang pertama itu berapa kue yang dimakan, yang sudah dimakan. Yang pertanyaan kedua, berapa bagian kue yang masih tersisa. Silakan dikerjakan ya. Baik, Bu. Oke, udah ada yang selesai? Belum, Bu. Oke, udah pasti udah selesai dong. Udah ibu kasih waktu 20 menit loh ngerjainnya. Oke, yang boleh maju. Siapa yang bisa nyelesainnya? Enggak ada yang di tangan ya. Yaudah ibu yang tunjuk deh. Tari. Sudah, Bu. Oke, udah ya. Tari bisa dong menjelaskannya kalau emang udah dapat hasilnya gitu. Tentu bisa lah, Bu. Yaudah, Jadi boleh. ini teman-teman,
3 ini dari Ani. Dan Ibu tadi kan memotong 8 bagian. 8 bagian. Jadi penyebutnya tuh 8, 3/8 ditambah 2 si Beni yang makannya. Jadi 2/8 sama dengan 3 tambah 2, 5. Jadi penyebutnya kan udah sama nih, 8 dengan 8. Jadi 8, 5/8. Selisih kue tersisa tadi kan 8 ini kan potongan dari kue, jadi bagian 8 dikurang 5/8, hasil hitungan yang tadi sama dengan 3/8. Itu Bu, sudah Bu. Bagus. Benar ya Nana. Jadi berarti yang lain juga udah bisa dong. Oke, jadi benar ya jawaban dari Tari. 100 ya untuk Tari. Jadi berarti kalau Tari bisa, yang lain juga pasti bisa dong. Oke, baik. Karena anak-anak Ibu udah ngerti, berarti Ibu bisa dong membagikan tugas kelompok. Karena di sini kita juga ada tugas kelompoknya. Jadi dan setiap kelompok nanti akan Ibu berikan kertas warna ini, dan Ibu akan mencontohkan satu contoh itu lipatan. Ibu akan dan Ibu mau anak-anak Ibu itu melipat kertas ini jadi beberapa bagian sampai bisa membentuk pecahan. Oke, masing-masing kelompok udah Ibu berikan kertas warnanya, dan silakan anak-anak Ibu untuk melipat, dan nanti Ibu akan panggil masing-masing perwakilan dari kelompoknya untuk maju dan mempraktikkan lipatan-lipatan kertas itu dan juga pecahannya. Oke, anak-anak Ibu udah Ibu beri waktu 5 menit, jadi udah siap dong untuk maju ke depan perwakilan. Sudah Bu. Kelompok 1? Siap Bu. Oke, silakan perwakilannya kelompok 1. Saya Bu. Oke, silakan Tari maju. Gini Bu, kan kertasnya ini kan 1, terus dilipat jadi menjadi 2 gitu, jadi 1/2. Itu aja Bu. Oke, pintar, benar ya Nana. Oke, Tari boleh kembali ke tempat duduknya lagi. Makasih Bu. Oke, seperti yang dicontohkan teman kita tadi, berarti udah pada banyak yang ngerti dong. Karena anak-anak Ibu udah bisa semua, berarti Ibu akan bisa ngasih soal untuk PR, dan anak-anak Ibu pasti bisa ngerjain dengan sempurna. Minggu depan Ibu nilai ya, dikumpulnya Ibu nilai minggu depan. Dan soalnya akan Ibu kirim ke grup orang tuanya ya. Hai Ada Bu. anak-anak Ibu orang tuanya masih ada yang belum masuk grup? Sudah Bu. Berarti sudah masuk semua ya? Iya Bu. Oke. Berhubungan waktu juga udah mau pulang mepet ya. Jadi gimana kalau kita tutup aja pembelajaran kita hari ini? Ketua silahkan disiapkan, kita siap-siap pulang. Oke. Terima kasih ya Nana udah berkenan hadir untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga minggu depan kita bisa ditemukan lagi dengan keadaan sehat walafiat. Udah, anak-anak Ibu boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.